Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Samuang Buana, Prodi Ilmu Komunikasi. Sebelumnya mau perkenalan diri, nama saya Diva, lalu teman saya Salsa dan di sini kami mau ngapain, Cak? kita mau sharing bertemakan tentang politik di Indonesia. Ya, langsung aja ke pembahasannya ya. Kita mau nanya ke ini teteh Ya, intinya lebih tepatnya kita sharing lah ya, karena kan sebetulnya kita memang tidak ada yang full tahu banget tentang politik nih ya. Aku sedikit tahu mungkin, tapi kali kita sharing aja sih bareng-bareng, sama-sama kasih ilmu-ilmunya mungkin lah ya, sedikit-sedikit bareng aja. Apa sih yang kakak tahu dari pemilu nih? Kan sekarang sebentar lagi Indonesia mau ngadain pemilu tahun 2024 ya? Ya. Apa yang kakak ketahui tentang pemilu? Pemilu ya. Pemilu di negara kita menurut aku sih cukup unik ya, menarik, kritis juga. Ya semua juga tahulah yang namanya kita itu jadi negara demokrasi. Yang namanya negara demokrasi itu semua rakyat itu pastinya punya pilihan masing-masing dan nggak bisa diatur satu sama lain lah ya. Pasti semuanya cuma punya aturan masing-masing lah. Cuman menurut aku pemilu sekarang memang agak unik nih. Setelah 2 periode yang presiden kemarin berkuasa lah ya di negara kita, mengatur negara kita juga, sekarang mau pemilihan lagi nih. Menurut aku sih lumayan nih, agak menegangkan, entah siapa juga tuh yang bakal jadi next presiden kita. Cuman untuk pemilunya sendiri semoga damai lah pastinya, nggak ada yang namanya anarki gitu ya, atau apapun. Kita pastinya berharap seperti itu dong, ya nggak? Ya kita sebagai mahasiswa apalagi harus bisa belajar yang lebih baik lah ya buat kedepannya gitu. Kita juga setidaknya generasi penerus dong pastinya, gitu sih. Apalagi kita mahasiswa ya, pasti udah pernah nyoblos gitu ya. Harus milih yang terbaik pokoknya buat Indonesia. Visi misinya kita harus. Ya, visi misinya yang kita pasti awalnya itu kita harus tahu visi misinya dulu sih. Kalau untuk yang namanya pencalonan apapun sih menurut aku harus tahu dulu karakter orangnya. Mungkin kita memang tidak bisa sedekat kayak kita sama keluarga, teman ataupun saudara, tapi setidaknya dari visi misi itu kita bisa tahu karakter dari orang tersebut. Kalau memang nantinya suatu saat melenceng dari visi misi itu ya kita revisi bareng-bareng. Kenapa? Kan makanya kita suka ada yang namanya demo atau apa. Itu nggak jadi masalah sih kata aku kalau harus demo. Mungkin biar menyuarakan pikiran yang lain ya, rakyat kita gitu intinya. Ada lagi gimana nih menurut kalian? Kamu nanya deh tentang apa sih tujuan pemilu itu? Tujuan pemilu yang sebenarnya gitu. Iya, sebenarnya. Yang kakak tahu aja. Tujuan pemilu tidak terlalu paham sih sebetulnya ya. Cuman kalau semua tujuan pemilu ya pastinya harus ada seseorang yang mengatur kita aja, negara ini juga kan. Soalnya di setiap daerah, dari mulai kayak ya ini sih aku sharing aja ya, yang aku pahamin aja gitu. Kalau misalkan kayak pemilihan umum kan itu tuh ya. Kalau misalkan kita nggak ada yang ngatur gitu, entah itu jangankan di negara loh, kayak di rumah aja kita kalau nggak ada yang ngatur gimana? Makanya demokrasi menurut aku ya penting juga, pemilu juga penting. Makanya yang paling pentingnya itu kita tahu visi misi juga kan. Kalau yang namanya pemilu penting ya pastinya penting. Kalau kita nggak punya yang mengatur negara kita, apalagi kita misalnya mau kayak gimana, ya nggak? Kayak RT RW desa juga kan semuanya punya atasnya masing-masing kan ya, punya pemegangnya kan. Mungkin begitu sih kira-kira ya. Mungkin ada yang tahu lagi, kita sharingnya tuh biar aku jadi juga. Mungkin pasti kita tuh harus lebih taat gitu ya, sama biar ada aturan. Iya, ada aturan gitu kan. Kayak setiap orang kan punya agama, berarti di dunia juga kita juga harus punya maksudnya kayak punya atasan sih kita. Jadi kita patuh sama itu yang memimpin kita gitu ya.
Makanya penting nggak sih pemilu? Penting ya. Penting. Cuman ya ada aja lah yang namanya pemilu yang hal-hal yang tidak baiknya nggak sih? Tapi ya begitulah namanya Pasti juga. setiap orang juga Iya. mungkin Kalau yang hal-hal yang tidak baik pastinya ya iya sih. Ya nggak sih? Ya. Oke, terus gimana sih tanggapan kalian tentang anak muda nih yang tidak menyuarakan hak suaranya gitu atau golput lah dibilangnya? kalau menurut aku ya sayang banget gitu di negara kita tuh kalau kita tidak menyuarakan, karena satu suara itu penting bagi kelihatan pemilu tuh sangat penting banget ke aku, karena ketika kita milih satu suara tuh itu akan membangun ke depan Mempengaruhi negara. gitu-gitu ya. Mempengaruhi. Ya benar banget sih. Benar kan? Karena kalau satu suara emang pada golput ya udah Yang lain juga mungkin pada ikutan gitu ya. Dan takutnya itu nantinya suara kita yang satu itu yang tidak kita gunakan disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bener nggak? Itu makanya memang penting banget. Cuman memang di setiap pemilu itu ada aja sih yang golput. Karena kan bukan berarti mereka tidak mau ya. Kadang-kadang mereka di luar kota. Yang nggak bisa pulang kampung. Memang aturannya sekarang memang kalau pemilu itu kalau kita di kota lain misalkan sedangkan domisili kita di kota yang satunya emang bisa sih sebetulnya ya dengan mendaftarkan diri bahwa kita memang berdomisili di situ. Cuman terkadang itu agak ribet juga ngurusinnya. Kadang kita sama pihak yang setempat itu kayak model misalkan ya perangkat desa yang di situnya tuh dipersulit gitu ya. Juga makanya di saat hari H itu susah banget, makanya ya udah ya nggak semua golput gitu. Intinya nggak semua orang bisa kan. Kasiannya gitu sih kalau misalkan udah, makanya apa ya memang harusnya sih ada aturan yang lebih ketat gitu biar semua pada ikut harusnya, karena memang penting banget. Takutnya memang itu sih disalahgunakan aja ya, sayang banget. Bisa disalahgunakan sama. Pasti. Apa sih harapan kalian tuh di pemilu tahun 2024? Pemimpin yang seperti apa gitu? Menurut Kanana gimana? Yang pasti harus lebih baik dari sebelumnya. Dari yang sebelum-sebelumnya, bukan yang sekarang ataupun yang kemarin, dari sebelum-sebelumnya. Jadi kayak misalkan ada kebijakan-kebijakan yang kemarin yang belum terselesaikan gitu ya. Aku sih pengennya tetap dilanjutin. Jadi biar nggak ada yang namanya mangkrak gitulah ya. Jadi intinya gitu ya. Iya, nggak boleh ada yang tertunda lah, karena kan mau bagaimanapun dananya itu kan tetap aja dari kita juga, dari rakyat juga. Kalau misalkan itu cuma jadi kayak bangunan yang terbengkalai atau misalkan kayak usaha-usaha yang tidak jadi gitu ya, kerjasamanya juga kan pastinya sama ada yang luar negeri gitu. Kita kayak ngilangin gitu aja nggak sih dananya gitu kan, sayang banget. Iya. Harus tahu juga kan. Iya. Terus pengennya ya orangnya lebih bijak lagi lah. Jangan sampai cuman mementingkan yang orang yang di atas ataupun elitnya juga, setidaknya harus paling pro itu ya sama rakyat lah. Iya. Kayak gitu sih. Selain itu juga ya mungkin kita pengen pemimpin yang amanah pastinya, terus visi misinya yang direalisasikan, jangan cuma ngomong doang atau misalnya janji doang, jangan cuma janji doang ya. Itu semuanya lebih baik aja dari yang sebelumnya gitu. Indonesia 2024 jadi lebih maju. Amin. Dan utang terlunasi. Kalau untuk utang ya kayaknya agak pasti susah ya. Semua itu pastinya mau punya utang sih. Ya semoga memang Indonesia cepat sejahtera lah ya. Antara pengeluaran dan pemasukan bisa stabil harus juga. Balance sih. Iya, emang harus balance. Tapi kita masih beruntung ya. Indonesia tuh sekarang tidak termasuk negara yang resesi, belum termasuk yang resesi. Semoga dibanding negara-negara yang udah maju tuh. Kayak negara adidaya juga kan udah resesi, kita belum. Sebetulnya kita beruntung banget. Makanya pemilu sekarang kalau misalkan pemilunya damai, tentram, baik-baik aja sampai pemilihannya selesai, itu juga udah menjadi poin yang bagus buat investor-investor luar negeri biar mau ke Indonesia. Makanya pemilu tuh penting banget sih. Iya. Bisa bikin negara kita ya kalau kelihatan baik-baik aja kan orang juga aman nih. Jadi buat banyak investasi kayak gitu ya. Iya. Makin banyak turis yang datang gitu ya.
Paling dari aku gimana nih? Menurut kalian tentang kayak mau pilpres sekarang nih ya? Mungkin kan udah ada beberapa calon nih. Kira-kira ada beberapa yang kalian ketahui nggak gimana karakternya atau sekiranya bagus nggak? Berat kalau Iya sih berat pasti. Karena semuanya sih akan pro kontra semuanya ya. memang bagus. Nah, Sebenarnya bagus, semuanya bagus sih semuanya. Itu gimana pilihan kita? Bagus ya? Iya, menurut aku juga semuanya bagus sih. Sama pro kontra kalau Cuman kita ngomongin masalah satu orang dong. Iya benar-benar. Kita nggak bisa kayak misalkan ya menurut kita menyuarakan. Tapi kalau misalkan menurut dia tidak baik, Iya, nanti kita di antara kita. Jadi ya ketika pemilu kan bukannya di-sekat-sekat tuh biar orang tuh nggak tahu gitu kan kita milih siapa. Ya, masing-masing aja. Masing-masing aja. Iya benar-benar. Kita mau bahas tentang kira-kira pemilu tuh berapa sih yang ikut partai ini, berapa partai sih? Aku kurang tahu Oh ya, kalau nggak salah tuh berapa? 17 ya? 17 partai gitu. 17. Kanana nih pernah kan ya ikut salah satu partai. Gimana sih pengalamannya, tolong ceritain dong. Kalau masuk secara resmi sih sebetulnya belum. Cuman memang udah ada, memang dulu ada 2 partai politik itu yang aku ikutin. Di Bandung gitu. Enggak sih, sebenarnya enggak di Bandung. Kalau yang kedua itu memang terakhir ada yang nawarin di Bandung. Aku waktu itu di Palembang. Sempet ngikutin juga. Jauh juga ya. Ya. sempet ngikutin sih acaranya. Sempet ke Jakarta juga buat ngikutin. Cuman aku emang agak tertarik ya ke dunia politik. Jujur emang aku agak tertarik gitu. Suka juga gitu ngikutin acara-acara yang kayak politik gitu, sampai kayak ngikutin kampanyenya juga sering banget kayaknya gitu. Kalau udah masa-masa pemilu tuh aku seneng banget kalau dulu. Cuman setelah ada ya keluarga kurang agak menyetujui lah kalau aku harus ke dunia politik. Jadi dengan banyak alasan lah ya, mungkin itu buat terbaik buat aku juga gitu. Makanya dari situ aku mulai stop aja sih, nggak terlalu mengikuti lagi. Cuman kalau untuk info-info pasti aku terus ngikutin. Kira-kira dari tahun berapa sampai tahun berapa kakak sempat ikut? Sekitar mungkin udah agak lama juga ya. Ada 5 tahun apa 6 tahun yang lalu sih, udah agak berpengalaman. Iya. Udah berapa lama gitu ikut? Mungkin adalah 1 atau 2 tahun kayaknya ngikutin banget. Lumayan cukup ya buat pengalaman gitu. Iya, emang jujur dari dulu tuh suka, pengen gitu bisa masuk ke dunia itu. Salah satu partai juga aku pengen. Cuman ya karena keluarga kurang menyetujui gitu. Ya karena keluarga pastinya tahulah yang terbaik buat kita, apalagi orang tua. Kita nggak bisa yang namanya pasti mereka orang tahu tua. lebih tahu yang terbaik karena umurnya juga di atas kita kan tentunya. Pengalaman nggak bisa bohong sih. Kalau orang tua pastinya udah pengalaman banget ngelihat dari dulu banget. Mungkin memang bukan tidak baik ya, mungkin tidak cocok aja buat aku, kayak seperti keluarga tuh ngelihat kamu tidak cocok di situ, kayak gitu sih, bukan tidak baik. Semua hal itu memang ada pro kontra, ada hal yang tidak baik dan baiknya juga sih sebetulnya. Terus nih ngomong-ngomong, katanya pemilu tahun depan ya, depan bakal ditunda. Gimana nih pendapat kalian? Kalau benar-benar terjadi itu ditunda? Gimana, Jibril? Kalau menurut saya sih nggak masalah sih kalau ditunda, tapi alasannya mungkin harus jelas gitu ya. Harus jelas. Kenapa sih ditunda gitu? What happened? Kita juga kan harus terbuka gitu pada waktu ada apa sebenarnya. Gitu. Cuman ya setahu saya tuh tertunda karena ada hal yang belum terselesaikan. Iya sih, kalau bagi aku sih kalau ditunda-tunda gitu ya gimana ya, ada tidak baiknya juga sih, karena kan menghambat. Terus dananya juga mungkin kemana gitu ini ya kan, iya kemana gitu ntar tuh, karena urusannya kalau udah masalah duit di Indonesia itu ya kita sama-sama tahu lah ya gimana. Cuman ya tidak perlu kita buka-buka karena cukup orang lain juga bisa menilai. Jadi kalau misalkan menurut aku sih kalau terlalu ditunda tidak baik. Ada baiknya memang tepat waktu. Mungkin kalau tunda sih oke lah ya. Iya. 5 tahun. Karena kita perlu punya pemimpin lagi nggak sih? Masa kita nungguin dulu nggak punya presiden kan nggak mungkin. Ya, bukan seperti itu sih. Jadi jatuhnya kita butuh pemimpin yang
baru. Ya, Iya, yang iya. Baru. Karena pemikiran semakin sini kan semakin harus Terbuka. Beda-beda mungkin ya. Mungkin pemimpin selanjutnya bakal siapa tahu makin bagus. Ya. Kan kita nggak tahu. Iya, benar-benar. Intinya hidup tuh harus maju, bukan Iya. mundur sih. Nah, benar. Kalau yang kemarin kekurangan satu hal, mungkin yang kedepannya sekarang udah ada yang nutupin. Iya. Ya nggak sih? apalagi kita mahasiswa mungkin ya, kita kan kuliah ya Harus lebih kritis lah iya lebih pemikirannya kritis, ya. pengen lebih masa depan kita kan pengen lebih baik, jangan sampai dipersulit lah nanti Iya, gitu ya kebijakannya. Ada undang-undang yang bikin kita jadi Iya, susah gitu. kerja. Jangan sampai mahasiswa pada demo-demo gitu Nah, ke jalan, iya. jangan sampai lah itu kayak nggak perlu banget gitu ya. Iya. Kalau misalkan kebijakannya baik, ya kita Kita juga pasti dukung, dukung kita dong. dukung. Masa sih kita cuman demo doang? Aku sih kadang-kadang mikir gini ya. Kayak kemarin nih kita ada demo. Kemarin kita nih kayak ada kenaikan BBM. Aku sih kadang-kadang pengen nyaranin gitu ya ke anak-anak atau enggak mahasiswa lain mungkin, atau enggak ya anak-anak di luar kali. Kayak kita tuh sesekali harus punya apresiasi nggak sih ke pemerintah gitu. Entah itu apapun lah ya, ini kan buat termasuk kebijakan juga nih buat nanti pemilu-pemilu gitu. Kali aja ada yang ngedengar gitu. Kayak misalnya ada kebijakan kemarin kita naik BBM, demo nggak sih? Banyak nggak? Demo Banget kan? Banyak pro banget kontra kan? banget kan, udah Pro kontra. pasti setiap Iya. kenaikan BBM. Itu kenaikan berapa tuh? Sampai lumayan kan? Iya. Nah, itu demo besar-besaran banget, lumayan lah ya yang ada yang demonya. Nah, di saat sekarang kita udah turun loh. Turun malah kayak normal lagi nggak sih? Normal ya? Normal. Segitu lagi loh. Cuman segitu. Nggak cuma lah ya. Mungkin kalau kayak warga menengah ke bawah sih mungkin berat ya kayak kemarin. Kalau sekarang kan udah normal lagi nih. Iya. Mana ada yang demo nggak sih? Enggak sih. Kenapa kita kadang-kadang pemikiran kita tuh kayak orang-orang gitu ya, kadang-kadang mesti kita balikin gak sih? Sesekali kita demo buat ngapresiasi orang juga baik gak sih gitu ya? Kadang-kadang aku pengen gitu. Makanya ke pemerintah juga jangan cuman kayak kita tuh kritis doang. Sesekali kita apresiasi kalau memang mereka juga bagus gitu. Karena kan apalagi sekarang mau pemilihan umum lagi, kalau memang visi misinya itu baik ya kenapa kita juga nggak coba mendalami karakternya dia juga gitu kan. Makanya kalau suatu saat ada lagi kebijakannya jangan langsung kita kritis gini gitu. Suatu saat kalau ada seperti ini lagi juga kita masih cuma diem doang. Di saat kayak apa bedanya sih dengan kayak kita hidup sekarang kita di saat kita lagi enak nih, wah nggak lupa nih ya bersyukur. Di saat kita susah Ya, baru ingat selalu Tuhan, ingat. baru ingat Tuhan. Cepet banget ingat Tuhannya, iya enggak? Iya, betul. Makanya aku kadang-kadang suka mikir kenapa nggak ngadain demo aja, ini turun loh BBM gitu, yuk demo gitu. Demo sesekali kita demo. Ada sejak aku tahu dari pemilu gitu nggak ada orang yang demo bersyukur. Iya, nggak ada. Ada nggak sih demo bersyukur? Ini diturunin lagi gitu loh. Nggak pada diem-diem aja gitu ya. Ini apresiasi juga buat pemerintah. Tapi Makanya mungkin buat apresiasinya pemilu nantinya juga tuh kayak seperti ini tuh bagus. ya, tapi mungkin apresiasinya tidak lewat demo juga kali. Iya, kan itu unik juga. Kalau Iya. coba kalau ada mahasiswa Terus kayak gitu, spanduknya baru terima spanduknya, kasih gitu terima ya, kasih, terima terima kasih. kasih. Hebat, keren gak sih? Iya. Iya, bagus. Bisa sekali kita apresiasi orang-orang tuh kayak gitu. Karena aku mau nanya dong, karena tuh pernah masuk ke partai politik ya? Ya. Kira-kira bagus gak sih buat anak muda, mahasiswa kayak kita yang seperti awam gitu? Kan kita nggak terlalu banyak, kurang paham. Ya bagus lah. Apa sih yang nggak bagus? Semuanya juga bagus asal pemikiran kita yang bagus aja. Tujuannya apa dulu? Ya nggak sih? Nggak, maksudnya manfaatnya mungkin buat kita sebagai anak muda. Iya, ada manfaatnya nggak? Ya banyak lah kalau manfaat mah. Kalau intinya kalau pemikiran kita maunya yang baik ya pasti baik. Sekarang misalkan kayak kita masuk partai politik nih, niatnya buat memajukan bangsa kita, buat negara kita ya kan. Terus buat generasi penerus juga kan memang harus anak muda gak sih? Bukan, kan nggak mungkin kan, nanti juga ada masa-masanya juga. Benar sih. Makanya kalau misalkan buat anak muda tuh atau buat kita bagus nggak, pastinya menurut aku tuh bagus asal niatnya juga bagus, tujuan kitanya juga tujuan buat memajukan negara kita. Tapi banyak loh yang kayak misalkan anak-anak muda kita tuh melihat dari sisi yang tidak baik gitu. Partai politik tuh apaan sih gitu ya? Nilainya tuh
juga yang bicara gitu. Ya tergantung penglihatan dia aja. Menurut aku sih semua hal itu ada baik dan buruknya. Mungkin sekarang kalau dia melihatnya hal yang buruk, ya pasti yang teringatnya buruk karena gimana mindset. iya, mindsetnya tetap aja harus kita juga kan yang mungkin ya. Tapi kalau misalkan antara bagus atau enggak, ya pastinya bagusnya juga ada lah. Karena kalau misalkan kita, salah satu dari kita tidak ada yang mau nerusin gitu kan, mau kayak gimana negara kita. Karena negara kita jelas-jelas negara demokrasi. Kalau misalkan negara demokrasi tidak ada penerusnya juga, nanti kita jadi apa? Ya pasti harus salah satu dari kita harus mau dong masuk ke partai politik. Entah itu mungkin, ya kalau nggak mau masuk partai politik tapi masih mau masuk ke pemerintahan, ya udah jadi independen aja. Kita bisa juga kan nggak usah masuk partai politik, tapi kita bisa mengikuti pemilihan itu juga. Misal kita menjadi apa kan, jadi kepala daerah ataupun mungkin masuk ke DPR. Kalau misal kita memang punya power, punya nama, iya nggak? Tapi kebanyakan anggotanya tuh udah pada lanjut umur gitu ya, nggak anak muda. Itu kenapa ya? Karena mungkin itu yang lebih terlihat seniornya sih. Yang mungkin yang kita kali lihat ya. Karena itu kalau misalkan kayak kita yang suka lihat di televisi lah ya, misalkan yang suka ngobrolnya entah itu ketua umumnya atau mungkin sekjennya dan segala macam gitu kan, yang ada di partai itu. Tapi kan kalau dari bawahnya, kalau kita lebih telusuri lagi, justru banyak banget anak mudanya. Karena kan kalau misalkan kita hitung-hitung satu partai politik aja berapa ribu pengikut atau berapa juta pengikut mungkin kan. Karena kalau misalkan kita lihat itu memang sudah orang tua atau lanjut usia atau mungkin udah dewasa lah ya, ya pasti karena kan itu seniornya. Sekarang kita juga di Indonesia kalau mau jadi presiden harus berapa tahun dulu dong, harus umurnya minimal juga berapa tahun juga kan. Iya, jadi nggak mungkin, kita harus banyak belajar. Yang masih muda juga bagus juga, yang penting kita ada kemauan. Terus kalau ini sebelumnya gimana ya, dapat penghasilan nggak sih ikut partai kayak gitu tuh, sampai ada yang berhenti kerja mungkin ya karena udah terlalu sibuk jadi anggota partai gitu, sampai dia ninggalin kerjaannya. Sebenarnya dapat penghasilan nggak dari ikutan partai kayak gitu? Kalau masalah keuangan, aku sih tanda kutip ya, cuman yang aku alamin nih ya, entah sih mungkin sekarang aturan ini kesininya mungkin nggak tahu lah ya. Tapi yang aku tahu justru masuk partai politik itu mengeluarkan uang. Kita yang ngeluarin gitu. Iya, kita yang ngeluarin. Kita tidak ada yang namanya gajian atau digaji, itu nggak ada. Yang aku tahu sih feedbacknya kan. Cuman pengalaman gitu ya. Pengalaman iya. Kalau misalkan kita mau mengajukan diri, entah itu jadi kepala daerah ataupun apapun, jelas-jelas kita sudah punya power. Iya. Karena yang di partai kita pasti mendukung kita sepenuhnya. Udah punya Iya, basic juga. Iya. Meskipun kita tidak punya kemampuan apapun, tapi kita masuk partai politik nih, salah satu partai itu, dan kita mengajukan diri bahwa kita mau jadi nyalonin apa gitu sih. Oh bisa kayak gitu? Iya, kalau misalkan memang kitanya mampu, kitanya bisa. Banyak pendukungnya sih Pak. Iya, karena kalau kenapa partai politik itu penting buat ibaratnya nyalonin diri buat jadi kepala daerah ataupun presiden, karena pendukung itu. Karena kan sekarang minimal threshold ya itu mungkin kayak suara gitu ya, kayak suara buat kita mencalonkan diri jadi presiden aja harus minimal berapa, kalau nggak masuk kan partai politik itu juga nggak lolos. Makanya memang penting. Makanya menurut aku sih kalau ada yang jadi kepala daerah yang independen, nggak sama sekali masuk ke partai politik, tapi dia bisa kepilih, itu udah bagus sih kayaknya. Biasanya setahu aku nih ya, kalau di partai politik tuh ada banyak programnya ketika buat dia untuk banyak orang yang milih gitu, biar programnya tuh itu tuh datanya dari mana ya? Dari kalau masalah dana ya pastinya uang pribadi juga harus. Uang pribadi ya kan? Iya, dibantu mungkin sama partainya juga. Kalau yang aku tahu sih, sorry nih kalau misalnya ini salah gitu, karena ya kita sama-sama sharing, sama-sama cari ilmu kan. Iya, kalau misalkan yang aku tahu sih kayak partai politik dari pemerintah itu memang dikasih dana, entah itu berapa tahun sekali gitu ya, dikasih dana, itu pun memang nggak full gitu, tapi ada bantuan dana untuk partai, setiap partai yang udah lolos.
Tapi mungkin yang resmi aja gitu ya. Ya, yang udah resmi masuk ke lolos verifikasi bahwa partai itu partai udah lolos verifikasi, yang udah bisa ngikutin pemilihan umum kayak gitu. Kan untuk lolos verifikasi juga kadang-kadang kalau misalkan kayak kita pemilihan umum nih ya, kayak sekarang nih waktunya pemilu kan, misalkan itu pemilihnya kurang dari threshold yang harus ditentukan nih, suaranya kurang, berarti dia cuma lolosnya tingkatan DPD mungkin atau DPRD, jadi nggak bisa masuk ke DPR dan yang lainnya, jadi ada tahapannya juga sih. Ini kan kita misalnya kita mau jadi kepala daerah, mewakili peluang pribadi kan. Iya pasti dong. Terus nanti misalnya nggak kepilih kan, tentunya rugi banget kan. Itu gimana tuh cara biasanya yang kakak lihat orang-orang ngatasinnya tuh kayak gimana kerugian itu? Ya masalah kerugian sih, ya jelas namanya kerugian pasti rugi dong. Iya. Kalau masalah mengatasinya ya berusaha lagi. Cuman kalau yang aku tahu sih kalau misalkan dananya itu ya pasti dari pribadi harus ada. Artinya kadang memang masih juga dari pemerintah juga kan, setiap kita pemilu tuh misalkan kayak kepala daerah, dana buat pemilihan itu kan dari daerah dari pemerintah juga kan dikasih. Buat misalkan ini mau ngabisin berapa M, tadi pemerintah juga ngasih. Jadi kalau kayak partai itu sama pribadi itu kayak buat kampanye gitu loh. Oh iya. Kalau dana buat pemilihan kan ada program kan. Iya. Makanya sebenarnya dibilang rugi nggak rugi sih, karena kan uangnya itu muter. Iya. Makanya menurut aku tuh kenapa politik di kita itu mungkin dibilangnya kurang baik. Mungkin ada banyak orang yang bilang kurang baik ya, tanda kutipnya. Karena menurut aku tuh antara dana kampanye ataupun dana mau jadi pemilihan apa sama penghasilannya itu tidak seimbang Gitu kan, pasti ada minusnya, maksud aku itu. Iya, tidak seimbang, makanya kebanyakan apa di kita korupsi. Nah iya, sampai ada yang Untuk nyalonin 2 sampai 3 kali kan. Iya, karena untuk menutupi dana-dana yang udah mereka keluarkan. Ya, setelah dia keterima mungkin melakukan kayak gitu ya. Ya, makanya pesan dari aku sih buat generasi kita nih, dari kita mulai kesadaran diri sendiri lah ya. Jangan sampai kita itu kayak terlena lah ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya ada orang yang lagi kampanye nih, nawarin apa, ngasih apa, bener nggak? Benar. Iya kan? Nah, suka ada Zaman fajar juga. Iya, nah, ya seperti itulah. Jangan sampai kita terlena dengan hal seperti itu. Jadi ingat kembali lagi ke visi misinya orang itu mau jadi kepala daerah itu misalkan atau mau jadi presiden itu mau tujuannya mau apa, mau seperti apa gitu kan, visi misinya kembali lagi aja ke situ. Untuk misalkan kita milih siapapun itu nantinya, yang pasti kita ya harus tahu dulu aja karakternya, sedikit-sedikit juga kita harusnya cari tahu juga gitu kan. Jangan sampai ngelihat dia mau ngasih sesuatu gitu. Makanya kenapa ujung-ujungnya korupsi gitu, karena ya orang sebetulnya kita juga nggak sih yang kadang-kadang suka pusing gitu. Kalau mungkin kayak menengah ke bawah lah ya, kayak aku juga kebetulan kan aku emang orang kampung lah. Kayak di kampung aku tuh orang suka ya ada tanda kutip gitu, ada yang suka nawarin dikasih apa gitu, tiba-tiba diambil padahal sama sekali nggak nyoblos orang itu. Nah iya itu ya. Nah jadi lebih baiknya jangan Tetap diambil ada sih. pilihan. Tapi rugi juga sih kalau nggak diambil, ya nggak sih? Tapi sekarang bikinnya gini, satu kali kita ngambil merugikannya nanti loh, karena bikinnya gini, orang itu pakai dana pribadinya atau partainya ataupun pemerintah, intinya dari kita juga suatu saat, ya nggak? Kalau misalnya kita tidak melakukan perubahan dari sekarang dengan cara saya tidak perlu ngambil ataupun dikasih apapun, saya Tetap ada pilihan saya, entah itu Anda ataupun Anda, tapi saya pengen melihat Anda, keseriusan Anda menjadi kepala daerah. Nah kalau semua rakyat Indonesia kayak gitu mungkin ya Makin maju, makin baik gitu Ya, ke depannya. tidak ada korupsi. Kalau memang kalian mengkritisi orang-orang yang korupsi, mengkritisi pemerintah, tapi kalian sendiri tidak bisa berpikir dengan terbuka, dengan logis, ya jangan harap mau ada perubahan. Ya enggak? Kita harus mulai terbuka dari diri kita sendiri loh, gitu. Dari generasi yang kepepet biasanya sih. ya memang, tapi endingnya ngerugiin diri sendiri. Karena bawah ya, maksudnya kadang dia Ya, mikirin perut gimana gimana ke depannya.
menurut aku sih. Tapi intinya dari bawah tuh pasti ke atas kan, nggak ada yang ke atas, misalkan ke bawah juga ada juga nggak sih, orang jalan juga nggak mundur kan, maju kan, ya nggak? Iya, pokoknya kalau kata aku sih kalau pengen tentang politik lah ya, kalau misalnya pengen lebih baik ya dimulai dari diri kita.